Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Tri Ardiansyah, MPM 07434. Di sini saya akan menjelaskan UTS distribusi sistem tenaga. Yang pertama, sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen. Prosesnya melalui beberapa tahapan, yaitu dari pembangkit tenaga listrik penghasil energi listrik disalurkan ke jaringan transmisi, langsung ke gardu induk. Dari gardu induk, tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer dan melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder. Tenaga listrik dialirkan ke konsumen. Kedua, distribusi sistem tenaga. Distribusi sistem tenaga merupakan bagian dari sistem tenaga listrik dan berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik atau bulk power source sampai ke konsumen. Ketiga, struktur jaringan distribusi sistem tenaga dibagi menjadi 4. Yang pertama, gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Pada bagian ini, jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Yang ketiga, gardu pembagi atau gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau untuk membagikan tenaga listrik pada konsumen, baik konsumen tekanan menengah maupun konsumen tekanan rendah. Yang keempat, jaringan distribusi primer. Jaringan daya listrik yang termasuk dalam kategori tekanan rendah, yaitu rating yang sama dengan tekanan peralatan yang dilayani. Selanjutnya, soal keempat, konfigurasi distribusi sistem tenaga dibagi menjadi 2, jaringan radial dan jaringan bentuk tertutup. Jaringan radial, jaringan yang hanya mempunyai satu pasokan tenaga listrik. Jika terjadi gangguan akan terjadi blackout atau padam pada bagian yang tidak dapat dipasok. Yang kedua, jaringan bentuk tertutup, jaringan yang mempunyai alternatif pasokan tenaga listrik jika terjadi gangguan, sehingga bagian yang mengalami pemadaman atau blackout dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Soal yang kelima, pembebanan distribusi sistem tenaga. Beban distribusi sistem tenaga meliputi beban resistif, beban kapasitif, dan beban induktif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.